Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Selasa tanggal 10 Oktober 2023 bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari baru pemberian Tuhan. Mohon berkat-Mu kami menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Sebentar kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hidup berkeluarga atau berumah tangga tidaklah mudah. Kesulitan sudah dimulai ketika seseorang mencari pasangan hidup. Tidak jarang orang gagal membangun relasi cinta sehingga gagal menikah. Yang telah menikah pun harus berjuang keras untuk mempertahankannya. Dibutuhkan waktu yang panjang serta usaha serius untuk mematapkan hati menikahi seseorang dan kemudian menjaga hidup bersamanya. Bertahan menghadapi berbagai macam tantangan hidup berkeluarga. Sungguh, memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia tidak terjadi dengan sendirinya, namun harus diusahakan oleh pasangan yang menikah itu. Alkitab firman Tuhan juga memberi perhatian dan nasihat untuk kehidupan berkeluarga. Salah satu bagian Alkitab yang memberi pengajaran dan nasihat untuk kehidupan berkeluarga adalah Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 21 yang berbunyi, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Mari kita perhatikan nasihat ini, yang memang benar dan sangat penting. Menarik bahwa urutan nasihat atau pengajaran itu dimulai dengan pihak yang dianggap lebih lemah lebih dahulu, yakni nasihat untuk istri, baru setelah itu nasihat untuk suami. Kemudian dilanjutkan dengan nasihat untuk anak-anak, dan baru setelah itu untuk bapak-bapak. Apakah ini sebuah urutan kebetulan atau ada maksudnya? Tampaknya nasihat ini punya pesan penting, bahwa pihak yang dianggap lebih lemah itu harus tahu diri dan bisa menempatkan diri dengan tepat. Apakah hal itu tidak berbahaya, yakni yang kuat akan menindas pihak yang lemah? Tentu saja tidak, karena segera setelah itu pihak yang lebih kuat juga diberi nasihat atau pengajaran. Apa nasihat untuk para istri? Mereka dinasihati untuk tunduk pada suaminya. Bagaimana bila istri lebih pandai atau berasal dari keluarga yang lebih berada? Tetap saja ia dinasihati untuk tunduk kepada suaminya. Apa arti tunduk di sini? Tidak lain agar istri menaruh hormat dan taat kepada suami mereka. Laki-laki sangat mementingkan harga diri. Ia akan terluka dan merasa tidak dihargai bila para istri tidak menghormatinya. Selain itu, sikap taat atau patuh kepada suami sangat penting. Seorang istri yang tidak mau menurut kata-kata suaminya akan menjadikan suami marah dan tidak suka kepadanya. Apakah dengan sikap tunduk ini istri tidak akan ditindas dan diperlakukan semena-mena? Tidak, sebab sikap tunduk itu dikatakan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kemudian para suami dinasihati untuk mengasihi istrinya dan tidak berlaku kasar terhadap dia. Ini sebagai imbangan sikap pada istri yang tunduk tadi.
Istri harus dikasihi dan tidak boleh dikasari. Kasih kepada istri adalah bentuk penghargaan dan perlindungan yang sangat dibutuhkan oleh para istri. Pada masa kini, ketika KDRT banyak terjadi, nasihat ini sangat perlu dan relevan. Selanjutnya, anak-anak dinasihati untuk mentaati orang tua dalam segala hal, sebab itu adalah hal yang indah di dalam Tuhan. Kata "di dalam Tuhan" sekaligus menjadi batasan ketaatan anak pada orang tuanya. Selama orang tua bertindak tidak menyimpang dari ajaran Tuhan, anak harus mentaatinya. Ketaatan dapat berhenti ketika seorang tua mengajarkan hal-hal yang justru bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu dapat saja terjadi, dan seorang anak tidak lagi terikat untuk mentaatinya. Untuk para bapak, mereka dinasihati untuk tidak menyakiti hati anak-anak mereka. Anak yang sakit hati pada orang tuanya dapat menjadi tawar hati, tidak bersemangat, dan kehilangan rasa hormat. Seorang bapak dapat menyakiti hati anaknya ketika misalnya ia tidak konsisten dan konsekuen dengan didikannya sendiri. Anak bisa menjadi tidak percaya lagi kepada orang tuanya ketika bapaknya mengajarkan sesuatu, namun ia sendiri tidak melakukannya atau melanggar apa yang diajarkannya. Demikianlah kehidupan keluarga yang harus diusahakan oleh setiap anggota keluarga. Tidak satupun yang tidak bertanggung jawab menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga. Pada bulan keluarga ini, marilah kita sadari kembali peran dan tanggung jawab kita masing-masing sebagai anggota keluarga. Kita mulai dari diri sendiri dan tidak menuntut pihak lain untuk berbuat lebih dahulu. Semoga melalui bulan keluarga ini, keluarga kita dapat menjadi keluarga yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Selamat beraktivitas, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini dalam semua yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.